Halo Sobat Belajar semuanya, apa kabar nih Sobat Belajar yang ada di rumah? Semoga Sobat Belajar sehat-sehat saja ya. Nah, perkenalkan nama kakak, Kak Abi. Nah, kakak di sini dan pada hari ini akan membantu Sobat Belajar semua untuk belajar mengenai sejarah. Pada hari ini, Sobat Belajar, nih Kak Abi akan membahas tentang kubah masjid bukan asli Indonesia, tapi materi sebetulnya adalah mengenai perkembangan Islam dan sejarah serta kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, menurut Sobat Belajar, perkembangan masjid seperti Masjid Kuba itu bukan asli Indonesia, betul atau salah sih? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah belum tahu, kita sebetulnya harus mengetahui dulu perkembangan Islam di Indonesia itu dimulai dari mana. Sebetulnya, sebelum Islam masuk di Indonesia, awalnya Islam sudah memiliki agama, yaitu kebudayaan agama Hindu, kebudayaan agama Buddha. Nah, pada saat masa kebudayaan agama Hindu dan Buddha, masyarakat Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya telah mengenal agama Hindu dan Buddha. Nah, kemudian pada saat Islamisasi datang, alhasil Islamisasi itu membawa kebudayaan mereka sendiri, seperti kebudayaan arsitektur. Karena Islam kebudayaannya banyak sekali, dari mulai kesenian, kemudian kebudayaan pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu kebudayaan bentuk yang nyata ialah kebudayaan arsitektur. Terbukti dengan salah satu masjid di Nusantara mengadopsi dari kubah berbentuk dom seperti yang ada di belahan negara Timur Tengah. Nah, seperti kita ketahui, negara-negara di Timur Tengah memiliki beragam masjid yang bentuknya seperti dom seperti ini. Akhirnya diadopsi oleh masjid di Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman, sudah penasaran kan? Kalau misalnya masih penasaran, Kak Abi akan membantu membahas semuanya lebih lengkap lagi. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, Sobat Belajar, nih, teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ternyata sebelumnya Islam masuk di Indonesia itu melalui beberapa teori. Teori-teorinya adalah seperti ini. Yang pertama, ini adalah teori dari Arab atau biasanya kita sebut teori dari Mekah, karena banyak para ilmuwan yang mengetahui dan meneliti bahwa teori pertama itu datang dari Mekah. Kemudian dia menuju Indonesia. Kemudian teori yang kedua ini adalah teori dari Gujarat atau India. Nah, teori yang kedua ini juga berkembang pesat di Indonesia. Teori ini dibawa oleh pedagang menusuk menuju Indonesia. Kemudian ada teori yang ketiga. Teori yang ketiga itu yang ini, dia dari Persia. Nah, teori yang Persia ini awalnya tersebar di antara belahan Timur Tengah, seperti yang sekarang Persia sudah berubah dan berganti nama menjadi negara Irak atau Iran. Kemudian dataran Cina. Di dataran Cina ini ternyata para ilmuwan Cina juga berkembang dan para laksamana Cina juga datang untuk menyebarkan proses akulturasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, keempat teori ini menjadi keempat teori yang sangat penting bagi proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia nih teman-teman. Perlu diingat ya, yang pertama adalah teori Arab atau Mekah, kemudian teori Gujarat dari India, kemudian teori Persia dari belahan Irak, kemudian ada teori dari Cina. Seperti itu. Sudah mulai mengerti? Bisa Kak Abi lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang membahas lebih detail lagi nih. Yang pertama adalah teori dari Mekah. Teori dari Mekah ini berkembang sekitar abad 7 Masehi. Nah, pada abad 7 Masehi, orang-orang dari Mekah, saudagar-saudagar kaya, kemudian mereka semua datang ke Indonesia. Dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, teori ini diperkuat oleh banyak para ilmuwan, seperti salah satunya J.V. Van Leer. Nah, J.V. Van Leer kemudian teorinya diperkuat lagi oleh Anthony Jones.
Nah, kemudian pada masa berikutnya, teori ini ternyata lebih kuat lagi nih. Akhirnya teori T.W. Arnold menjadi teori yang valid untuk menegaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Mekah. Nah, ternyata bukan hanya teori dari para peneliti luar negeri saja yang meneliti teori masuknya Islam ke Mekah. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari Mekah. Dan ternyata ada ilmuwan Indonesia yaitu Buya Hamka. Nah, ternyata Buya Hamka ini beliau juga menjelaskan bahwa kebenaran dari Islamisasi masuk ke Indonesia itu kemudian dari Mekah. Dan ini adalah penelitian yang ia tuliskan dalam sebuah bukunya berjudul Sejarah Umat Islam. Nah, dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam ini diterbitkan tahun 1996. Nah, buku ini tadi udah sampai mana tuh? Lupa kan? Oke. Nah, ini kita tadi sudah sampai sini. Nah, teori Buya Hamka ini sekitar abad ke-9. Sekitar abad ke tahun 1996. Nah, buku yang ini sekaligus menjadi pembuka jalan bahwa teori dari Mekah yang masuk ke Indonesia di abad ke-7 Masehi merupakan sebuah teori yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Seperti itu ya, sobat belajar. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya ini teori dari Persia. Teori dari Persia itu sebelumnya teman-teman sobat belajar di rumah harus tahu dulu ya. Persia itu adalah sebuah daratan di Timur Tengah yang sekarang sudah menjadi negara yang biasa kita kenal dengan Irak atau Iran. Irak dan Iran. Nah, tuh. Nah, dari tanah Irak atau Iran inilah pada abad ke-13 Masehi Islam berkembang dan dibawa oleh para pedagang. Kita lihat siapa penelitinya. Nah, di sini penelitian dari Persia ini telah dicetus oleh Umar Amir Hussein. Kemudian penelitian Umar Amir Hussein diperkuat lagi oleh Hussein Jayadiningrat. Nah, penelitian dari Persia ini adalah sebuah penelitian yang telah berkembang. Kata menurut Hussein dan Jayadiningrat ini adalah ditemukannya sebuah prasasti. Nah, prasasti di daerah sebentar, kita hapus dulu. Prasasti di daerah selatan bagian Sumatera bagian barat, Sumbar. Nah, prasasti yang ditemukan ini ternyata memiliki ornamen yang sama persis seperti prasasti yang ada ornamennya di negara Persia tadi. Nah, kesimpulan inilah yang akhirnya membuat dan menarik kesimpulan bahwa sudah ada pemukiman Islam yang berasal dari negara Persia atau sekarang negara Irak dan Iran di tahun 13 Masehi. Seperti itu ya, teman-teman sobat belajar di rumah. Jadi intinya dia penemuannya ada di prasasti di sekitar Sumatera Barat. Kalau misalnya di buku-buku sejarah disebutnya pantai barat Pulau Sumatera. Nah, seperti itu. Kemudian bisa lanjut ya ke penelitian berikutnya, yaitu adalah di slide berikutnya. Nah, teori Gujarat. Jadi teman-teman ketahui, sekarang Gujarat ini adalah sebuah provinsi di bagian belahan
negara India. Jadi kalau misalnya teman-teman ke India, Gujarat ini ada bendera India misalnya. Gak mirip ya. Gujarat ini pokoknya dia ada salah satu bagian dari India. Nah, di India. Nah, di sini teori Gujarat berkembang dan menjadi sebuah teori yang valid untuk dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, teori di Gujarat India ini ternyata berkembang pada abad 13 Masehi, sama seperti dengan teori dari Persia. Nah, ternyata seperti peneliti yang telah menelitinya, nih, ternyata ada peneliti G.J.W. Drew, kemudian ada Pitchnapel, kemudian ada Montague, kemudian ada peneliti dari Indonesia, ternyata ada Sucipto Wirosuprapto. Nah, ke mereka ini semua menyetujui bahwa teori Gujarat dari India ini sudah berkembang di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini nih ternyata bisa dipertanggungjawabkan nih kebenarannya, karena ternyata para peneliti dari India, para pedagang dari India datang ke Pulau Sumatera, kemudian ini ada Semenanjung Malaysia, kemudian di sini ada Kalimantan, di sini ada Sulawesi ya. Nah, ternyata para pedagang dari India, mereka semua datang ke sini, namanya Selat Malaka. Nah, mereka semua berdagang di Selat Malaka sini. Nah, dalam perdagangannya itu, para pedagang juga sekalian menyiarkan agama Islam, kemudian mereka juga berdagang di sini. Sebetulnya tujuan mereka bukan menyiarkan agama Islam, tapi juga sebetulnya adalah berdagang. Namun karena dengan keagamaan yang mereka bawa dari negara asalnya di Gujarat sana, jadi otomatis mereka juga secara tidak langsung mempraktekkan kebudayaan Islam seperti sholat, kemudian berzikir, bersolawat, mengaji, seperti itu. Dan tentu saja kebudayaan-kebudayaan lainnya seperti yang tadi kita ketahui sudah di awal, yaitu sebuah bangunan arsitektur, seperti itu kan. Nah, gimana sobat belajar? Sudah mengerti bukan sampai di sini? Ini ada slide selanjutnya. Nah, teori yang terakhir ternyata dia berasal dari negara China. Seperti teman-teman ketahui nih, negara China memiliki pengaruh besar loh dalam perkembangan Islam di Nusantara. Kak Abi gambarin lagi ya. Ini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Semenanjung Malaysia, terus ada Kalimantan, Sulawesi. Nah, pura-puranya seperti itu. Nah, pedagang-pedagang dari Cina, saudagar-saudagar dari Cina, mereka semua datang ke Nusantara pada saat itu. Pertama kalinya singgahnya di mana? Ada yang singgah di Malaka dulu. Kemudian ada yang langsung ke Bengkulu. Dari sini mereka langsung ke Demak. Tapi namun ada juga yang ke daerah Batavia. Nah, perkembangan Islam di Cina yang dibawa oleh para saudagar itu ternyata sudah mendapatkan validasi nih dari beberapa peneliti. Siapa aja sih penelitinya? Nah, ini adalah peneliti asing yang meneliti ternyata teori dari Cina itu masuk di abad 9 Masehi. Peneliti itu adalah ini, Jean A. Berly. Nah, dalam bukunya yang ia terbitkan di tahun 2004, Jean A. Berly ini menuliskan bahwa ternyata Islam yang masuk dari negara Cina itu ternyata berkembang pesat di Pulau Jawa. Tepatnya di mana? Tepatnya di sini, sekitar Demak. Nah, diingat ya teman-teman, sobat belajar semua, kalau misalnya perkembangan Islam yang datang dari Cina, mereka semua berkembang dan
bertumbuh pesat di sekitaran Demak, seperti itu. Jangan lupa penelitinya adalah Jean Aberli di tahun 2004. Begitu Sobat Belajar. Nah, kalau misalnya sampai di sini nih Sobat Belajar sudah mulai mengerti kan? Tadi kita sudah mulai membahas 4 poin penting dari teori-teori yang berkembang di Nusantara. Teori-teori masuknya Islam yang berkembang di Nusantara. Nah, seperti itu. Nah, ini ada peta Indonesia. Ini udah ada beberapa jalurnya. Ini adalah jalur masuk yang berkembang dari tanah Persia, dari tanah Timur Tengah. Nah, biasanya dari tanah Timur Tengah tadi ada 3 ya, yang ada dari Arab atau Mekah, kemudian dari Persia, kemudian dari Gujarat atau India. Nah, ini garis merahnya berkembang kemudian menuju ke Samudra Pasa, yaitu negara kerajaan Islam pertama. Kemudian langsung lanjut ada yang ke Malaka. Kenapa di daerah sini? Karena seperti kita ketahui nih, Selat Malaka adalah sebuah selat yang memiliki jalur perdagangan internasional dunia pada masa itu. Jadi, Islamisasi berkembang pesat di Selat Malaka. Ada yang di sini, Tumasi, kemudian ada yang di Riau Kepulauan, terus kemudian ada juga yang langsung tadi Kak Abi sebutkan berkembang di Sumatera bagian barat. Nih yang dari sini, kemudian masuk juga ke daerah Sumatera Barat. Nah, habis dari sini mereka semua lanjut jalan. Ada yang ke Gersik, ke Demak yang tadi Kak Abi bilang, kemudian lanjut ke Cirebon, Sunda Kelapa di Jayakarta, seperti itu. Langsung mereka ke Banjarmasin. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman semua sobat di rumah perhatikan, ternyata ada nih negara di Indonesia, maksud Kabi adalah bagian dari kota di Indonesia yang tidak terjamah oleh Islamisasi. Seperti Indonesia di bagian timur sana. Di Flores, itu tidak terjamah oleh Islamisasi. Kemudian di daerah Papua, itu mereka juga daerah tidak terjamah oleh kebudayaan Islamisasi dari India, Gujarat, kemudian dari Persia, dari Mekah, ataupun dari Cina. Seperti itu. Nah Sobat Belajar, ternyata makam Fatimah binti Maimun di tahun 1082 ini menjadi sebuah bukti arkeologis bahwa kalau misalnya Islam itu kan identik sama upacara pemakaman ya. Kalau misalnya kebudayaan Hindu atau Buddha, mereka kebudayaannya pasti dibakar atau enggak dilarutkan ke laut. Nah, dengan adanya ditemukannya makam Fatimah binti Maimun ini di Demak, di situ jadi menjadi bukti arkeologis bahwa kalau misalnya Islam nih ternyata dia sudah masuk loh. Seperti itu. Diingat ya teman-teman. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nih dia. Ternyata macam-macam jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, macam-macam jalur masuknya Islam ke Indonesia ini banyak sekali dan beragam. Salah satunya ada yang dimulai dari di sini ada gambar pernikahan, kemudian ada kesenian, kemudian di sini ada perdagangan, kemudian di sini ada foto pesantren atau pendidikan. Nah, ternyata kemudahan Islam masuk di Indonesia itu juga, dan masyarakat Indonesia juga gampang nih menerima masuknya budaya Islam. Padahal budaya sebelumnya masyarakat Indonesia telah menganut kepercayaan, animisme, dinamisme, dan kebudayaan Hindu-Buddha di masa sebelum Islam. Dan ternyata Islam dengan mudah masuk ke Indonesia, termasuk dengan kebudayaannya, cara beragamanya, cara beribadahnya. Nah, di sini ternyata para peneliti telah menemukan nih kenapa Islam dapat dengan mudah berkembang di Indonesia. Salah satunya ini dari pernikahan. Kemudian setelah menikah kan para pedagang dan saudagar yang datang dari Persia, Arab, kemudian Gujarat, mereka memiliki kebutuhan untuk berkembang biak dan berkeluarga. Akhirnya mereka menikahi seseorang yang memang betul-betul dari warga lokal atau orang Indonesia asli. Akhirnya terjadilah percampuran perkawinan.
Nah, perkawinan. Perkawinan inilah yang akhirnya membuat cikal bakal Islamisasi di Indonesia bertumbuh dengan pesat karena dengan pernikahan mereka memiliki anak dan berkembang biak. Seperti itu, sobat belajar. Yang kedua, ini melalui kesenian. Karena seperti kita sobat belajar ketahui, di sini ada gamelan. Kalau misalnya sobat belajar tahu ada namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini beliau berhijrah atau berceramah atau menyiarkan agama Islam melalui kesenian, yaitu kesenian Sunan Bonang ini. Jadi ada bonang-bonang di sini. Disebutnya kesenian. Nah, ternyata kesenian bukan hanya berasal dari seni musik juga ya, yang tadi ada juga kesenian yang berasal dari, ini kan seni musik, kita tulis di sini deh, seni musik. Gini aja tulisnya. Kecilin dulu, musik. Terus ada juga keseni bangunan. Terus juga seni itu ada yang namanya sastra. Kalau misalnya teman-teman sobat belajar di rumah tahu, ada yang pernah dengar sastrawan dari Melayu, seperti itu. Nah, itu biasanya seni sastra. Seperti ini, hikayat. Nah, itu merupakan sebuah karya sastra seni bernuansa Islami. Kemudian, ternyata ada juga nih, masuknya yang tadi, yang paling terkenal, yaitu dari berdagang. Nah, perdagangan ini tentu saja nggak berlangsung secepat itu. Kemudian perdagangan itu berlangsung selama terus-menerus, ribuan tahun, maksudnya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Akhirnya dengan hanya berdagang, para pembeli juga bisa mengenal Islam secara tidak langsung oleh pedagang-pedagangnya yang berasal dari negara tanah Timur Tengah. Nah, ada juga nih yang ini, yang foto anak-anak pesantren. Berarti apa? Kalau misalnya ini artinya Islam berkembang karena jalur masuknya juga melalui bidang pendidikan. Nah, karena pada saat itu banyak sekali pesantren-pesantren didirikan oleh para ulama Islam yang... Nah, pesantren ini juga merupakan salah satu jalur masuknya kebudayaan Islam melalui jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini merupakan sebuah jalur yang penting untuk sebuah masuknya ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, tapi ada satu lagi nih yang terakhir yang nggak digambarkan di sini, yang kelima, yaitu apa? Sobat belajar tahu? Ya, yang terakhir ini adalah melalui politik. Nah, kenapa politik? Karena kerajaan yang masuk ke Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam dari misalnya dari China yang tadi di atas, itu mereka masuk ke Indonesia, ke tanah air, terus kemudian bernegosiasi oleh raja-raja yang ada di tanah Indonesia. Seperti di sini ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, para saudagar kaya atau pejabat-pejabat pemerintahan dari tanah Gujarat, mereka bersosialisasi, beradaptasi, kemudian melakukan negosiasi oleh raja-raja di Samudra Pasai ini untuk berdagang atau dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Nah, terus kemudian di sini ada Kesultanan Cirebon. Nah, ternyata banyak juga nih raja-raja Cirebon yang bekerja sama raja-raja atau laksamana dari China. Nah, mereka semua bekerja sama raja-raja lokal yang ada di Indonesia atau di Nusantara pada masa itu. Seperti itu, sobat belajar. Nah, sampai dengan akhir di sini, sobat belajar sudah mulai mengerti kan bagaimana jalur masuk Islam ke Indonesia, kemudian
melalui media-media apa saja, kemudian ada teori-teori apa saja yang Sobat Islam ketahuin. Nah, gimana nih Sobat Belajar di rumah? Semoga Sobat Belajar di rumah sudah mulai mengerti dan memahami ya. Karena kalau misalnya ini adalah teori masuknya Islam, merupakan sebuah sejarah yang kita semua harus sama-sama ketahui. Begitu. Nah Sobat Belajar, gimana? Sudah kan? Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!